titah raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa. Demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada Tuhan. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, Maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Ikat mereka. Lempar mereka ke api. Nggak berani lihat. Sadar, Mesam, dan Abednego taat kepada Tuhan. Tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut Kau benar, mati Absi. walau masuk Ini yang dapur terjadi api. kalau orang melawan raja. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar, Dan baju mereka gak robek. gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan
Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedaulatan Allah di masa krisis. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Pada tahun 1837, 3 orang pemuda Metodis dari Inggris yang bernama James Calvert, John Hunt, dan Thomas Jagger memutuskan pergi ke Pulau Fiji sebagai misionaris bersama dengan ketiga istri mereka. Masyarakat Pulau Fiji pada masa itu masih kanibal. Dalam perjalanan, kapten kapal yang membawa mereka ke pulau tersebut mencoba membujuk mereka dan berkata kepada salah satu dari mereka, yaitu James Calvert, "Kamu akan kehilangan nyawamu dan orang-orang yang bersamamu jika pergi ke tengah-tengah orang-orang yang ganas itu." Tetapi James Calvert menjawab, "Kami telah mati sebelum kami datang ke sana." Ketiga pasang pemuda Inggris ini merupakan contoh orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak takut apapun kecuali dosa untuk taat kepada Allah sekalipun risikonya adalah kehilangan nyawa. Ketaatan semacam ini juga telah dikisahkan dalam Daniel pasal 3. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada satu situasi yang paling sulit dalam kehidupan iman mereka. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di dataran Dura di wilayah Babel dan memberikan perintah supaya setiap orang, tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus sujud menyembah di hadapan patung tersebut pada saat sangkakala dibunyikan. Perintah raja ini memiliki konsekuensi bila tidak dipatuhi, yaitu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketiga pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Namun jika mereka tidak patuh, api yang menyala-nyala menanti mereka. Kengerian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hanya pada perintah raja tersebut, tetapi ditambah dengan situasi di sekeliling mereka yang sama sekali tidak berpihak pada mereka.
orang-orang Kasdim datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan ketiga pemuda Yahudi tersebut. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Terdapat di dalam ayat 12. Orang-orang Kasdim tersebut sengaja memberi penekanan bahwa ketiga orang Yahudi ini menerima jabatan atas kemurahan Nebukadnezar untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan tidak setia kepada raja yang telah mempercayai mereka. Seolah ingin membangkitkan murka raja atas ketiga pemuda ini. Ditambah lagi, mereka adalah pemuda-pemuda asing di negeri Babel. Tidak ada yang berpihak kepada mereka, bahkan sekilas kelihatan mereka seperti dibiarkan oleh Tuhan, tidak segera memberi pertolongan. Selain itu, yang mereka hadapi adalah kuasa seorang raja yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bukankah kita juga sering menghadapi situasi yang sulit seperti ini dalam kehidupan iman kita? Ada kalanya kita menghadapi situasi seolah-olah kejahatanlah yang memegang kendali dan menguasai seluruh keadaan, dan kita berada di dalam posisi yang sangat lemah dan tak berdaya. Apa yang membuat kita dapat bertahan dalam iman kita di tengah krisis dan kesulitan yang berat? Apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh dan menolak dengan berani perintah Raja Nebukadnezar? Yang pertama, ketaatan total di atas segalanya. Sebetulnya ada sejumlah alasan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk takluk terhadap perintah Raja Nebukadnezar. Mereka bisa saja kompromi satu kali saja dan setelah itu mereka akan taat sepenuhnya kepada Allah. Apalagi ini akibatnya nyawa mereka bisa melayang. Mereka juga dapat beralasan jika mereka mati, bagaimana caranya mereka melakukan hal-hal baik untuk Allah dan umatnya. Bukankah kehendak Tuhan yang membawa mereka sampai ke dalam posisi yang penting ini di Babel? Bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan rencana Allah terhadap umatnya jika pada akhirnya mereka mati? Sekalipun alasan-alasan mereka di atas dapat saja dimaklumi jika harus menyembah patung emas tersebut, namun bagi mereka, ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya. Mereka rela melepaskan semua pencapaian mereka dalam pemerintahan Babel demi ketaatan kepada Allah. Bahkan mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka karena ketaatan kepada Allah melampaui segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Respon mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar sungguh merupakan tindakan iman yang sangat berani. Ketika Nebukadnezar menebar ancaman terhadap mereka, respon mereka sungguh mengejutkan. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu yang Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 16-18. Apakah kita dapat membayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Allah yang Maha Kuasa? Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. Dan jika itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Allah. David Livingstone yang hidup pada tahun 1813 sampai 1873 adalah seorang misionaris dari Skotlandia yang telah melepaskan begitu banyak hal berkaitan dengan harta duniawi untuk mentaati panggilan Tuhan. Dia meninggalkan karirnya di bidang medis di Skotlandia dan pergi ke Afrika. Pelayanannya di Afrika telah membuka jalan bagi pekerjaan misi dan perdagangan. Dia yang membongkar perdagangan manusia atau budak yang selama ini terjadi di sana. Apakah saudara tahu apa yang pernah dialami oleh David Livingstone selama menjadi misionaris di Afrika?
Dia pernah diserang dan menjadi cacat oleh seekor singa. Rumahnya hancur pada saat terjadi perang Boer. Tubuhnya sering tersiksa oleh demam dan disentri. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya meninggal di sana. Yang kedua, keyakinan terhadap kehadiran Allah. Kita telah melihat pengorbanan David Livingstone untuk mentaati panggilan Tuhan kepadanya. Suatu ketika, seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia dapat bertahan menanggung kesulitan yang amat berat dalam jangka waktu yang lama. Dia menjawab bahwa kata-kata Yesus selalu terngiang di telinganya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Livingstone pernah berkata, kehadiran Tuhan adalah kunci dari keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja, Allah hadir memberi pertolongan. Kehadiran Allah bahkan mengagetkan Nebukadnezar. Di dalam ayat 25 mencatat, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita tidak tahu secara pasti siapa oknum keempat di dalam perapian tersebut. Ada yang menafsirkan itu adalah kemunculan prainkarnasi Kristus, malaikat Tuhan, atau Allah sendiri. Namun sekalipun kita tidak dapat memastikan siapa sosok tersebut, yang pasti Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. Siapapun sosok ilahi tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah mengekspresikan solidaritas kehadirannya bersama ketiga hamba yang setia tersebut. Kehadiran Allah yang merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa raja. Percayalah, Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi krisis yang kita alami. Allah juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang dan kadang dengan cara yang tak terduga. Tuhan bisa saja membuka mata rohani kita dan menyadari kehadirannya melalui renungan atau ayat Alkitab yang kita baca, atau melalui perkataan dari seseorang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib di saat kita sedang mengalami kesulitan keuangan, dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita di mana-mana, di masa-masa tersulit dan terberat dalam hidup kita. Kita mungkin kelihatan seorang diri menghadapi situasi krisis yang kita alami. Sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita ketika kita menyatakan kebenaran. Namun percayalah, Allah bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita kemanapun Tuhan memimpin kita melangkah, dan dalam situasi apapun Tuhan beserta kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami.
Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.